Enggak, lu jangan angkat-angkat sesuatu yang Loh, nggak bikin apa-apa. orang manja. Kan udah damai. Udah damai. Berantem sama Gigi. Arman Ya, Maulana mau nampol. lu yang bikin dia tahu anjing. Lu yang bikin ngejok. Oh, gue yang bahas. Iya, lu yang bahas ini di konten. Gua I never said it. Si, lu tuh marah acting apa beneran sih jadi Acting, mana pernah gue marah. Urat gue, nih. Urat gue ada kan? Iya. Tapi lu mungkin nggak tua ngerawat tanaman? Tua ngerawat tanaman. Ya kan tadi kita ngomongin tua tinggal di Bintaro kan. Tapi lu mungkin nggak tua ngerawat tanaman? Anjir. Gue Mungkin baru ya? mau komentar. Ini tuh siapa yang mau nonton yang 40-45 ngomong berdua gitu. Itu tiba-tiba lu bukanya, mungkin nggak lu tua rawat tanaman? Anjing, mau dibawa kemana bicara ini? Tapi I can see myself. Rawat tanaman? Iya. Gue sih yang jelas less people to interact with itu ya. Itu sih dari hari ini Lu sebenarnya. suka ngeliat kan nenek-nenek ngobrol Iya. sama tanaman. Iya. Kamu tuh kurang Iya. disiram Iya. gitu. Itu kayaknya karena malas ketemu sama orang. Kayaknya gue ngurus tanaman. Gue tuh diminta Maple bikin ini kayak, wow, kayaknya cuma Maple satu-satunya media yang mikir gue tuh equal dengan Panji. Tidak ada media lain yang appreciate pemikiran gue seperti ini. Enggak, kalau apa istilahnya? Lu Kalau di people- Deddy Corbuzier aja nama gue nggak ditulis, lu tahu kan? Kok bisa? Ya sering kali, pokoknya coki muslim apa gitu-gitu. Jadi gue Mas-mas baju putih. Iya gitu. Nggak mungkin lah. Kalau orang yang for the art pasti akan selalu nempelin nama kita berdua. Gila lu, nggak mungkin. Gue open mic itu, I think, gue masih ingat tanggal 14 September 2011. Lu masih inget tanggal open mic lu? Pertama kali ya. 14 September. Iya. Apa tuh tanggal? Nggak ada. Tanggal open mic gue pertama kali datang aja. Kok? Nggak kayak gue pilih tanggalnya, gue Enggak, tapi kan nempel. Nggak tahu, gue kayaknya sentimental gue sama tanggal-tanggal. Oh, 14 September. Waktu itu gue datang itu di keadaan suci 1 round berapa gitu. Jadi anak-anak latihan, I think lu juga latihan. Lu pertama kali latihan tuh di season 1 itu? Apa sebelumnya udah stand up di GI yang... Sebelumnya udah stand up lagi di tahun 2010 kan. Gua kan di private concert. Oh, iya. Twitter private concert. Di Twilight itu emang udah stand up apa lu maksudnya kayak formatnya is it as sharp as now atau Gue bahkan looking back. bisa reenact joke gue. Oh ya? Iya. Lu masih? Oke. Masih inget. Kurang lebihnya kayak gini. Kita tuh semua tuh dari kecil sampai dewasa tuh kelakuan tuh nggak pernah berubah ya. Cuman situasinya aja yang beda. Tapi kelakuannya tetap sama. Ngelesnya, bohongnya. Ya. Kayak kita ngeliat Susno Duaji tuh waktu di sidang. Saya bersumpah. Gue ngeliat itu juga, itu kayak kita waktu kecil kan. Enggak, saya bersumpah, saya nggak ngelakuinnya. Itu joke gue. That was my first joke ever. Waktu itu Twilight editionnya dari mana sih? Gue tahu yang kumpul kopdar habis siaran, bagi-bagi album rap. Ya, bukan yang itu. Bukan yang Itu sebenarnya cuma karena gue nge-rap punya banyak lagu-lagu yang menurut gue keren tapi nggak ada yang nonton aja. Oke. Jadi gue bikin aja Twitter private concert. Terus itu bulan Maret, bulan Aprilnya gue pikir kayak gue selipin joke deh. Gue selipin joke. Bulan Mei gue 15 menit ah. Habis itu bulan Juni 30 menit, Juli 30 menit. Gila gak tuh? Dari pertama kali gue stand up 30 menit. Lo langsung kayak emang udah kepikiran mau stand up comedy gitu maksudnya? Udah dari dulu kan, dari dulu. Gue dari kuliah, gue pertama kali ngeliat almarhum Robin Williams. Oh oke. Mine was pertama kali expose itu ini apa si Russell Peters karena waktu itu Ya, bajakannya pada pada mana-mana, Yeah. and then track back ke Eddie Murphy. Oh, Langsung ke Wah, langsung Delirious. Ya, artsy ya pendekatannya. Delirious, terus Jerry Seinfeld langsung kayak oh, oke. Wow, pantesan. Tahu nggak stand up comedy kedua gue? Apa? Martin Lawrence. Oh, Makanya susah. banyak act out. Ya, paham gue. Ya, tapi Dan gua- Robin Williams dan Martin Lawrence ya. Iya, semuanya kan banyak act out kan. Ya, Terus ya. baru substance-nya ketika gue ngeliat Chris Rock. Tapi lu waktu lu ngeliat, tadi lu bilang lu pertama kali ngeliat Russell Peters, Ya. itu kan semuanya kan. Maksudnya banyak orang Indonesia nonton itu. Iya, betul. White. Pokoknya yang Somebody Gonna Get Hurt. Real Bad. Oh, bukan yang white, red, blue, brown. I think so. Gue lupa title-nya. Tapi gue inget ada Somebody Get Hurt Real Bad yang dia impersonate bapaknya, dipukulin apa dan Iya, segala macam. iya. Tapi kan maksud gue, pertanyaan gue adalah banyak orang nonton itu dan expose stand up comedy dari situ. Tapi nggak kepikiran jadi stand up comedian. Oh, gue selalu ada notes komedi.
Maksudnya? Kayak just tiny scribble notes yang gua. Oh, kalau script writer udah? Iya. Udah script writer. Gua kan copywriter dari tahun 2005. I think Russell Peters, I think a year later 2007 maybe. Atau even before malah. Kayaknya malah. Jadi gue selalu ada notes yang kayaknya ini lucu ya gitu. Terus gitu yang membuat lu ketemu Delirious apa? Ketemu Delirious. Nggak tersedia tuh di mana-mana tuh. Belum ada Netflix. Enggak, tapi kan ada apa dulu kalau bajakan tuh dari peer to peer. Ya pokoknya ada peer to peer teknologi. Oh iya, tahu gue. Buat download MP3. Ya, gua teknologi. Iya. Gua suka bikin, dulu kan zaman kita SMA kan kita bikin mixtape kalau kita ya, naksir mixtape cewek. CD terus bayar kan dulu di sekolah tuh. Iya. Gua pakai, aduh namanya apa ya? Tapi lu tau kan maksud gue? Iya. Dulu gue suka, aduh apa ya itu ya? Jadi yang kadang-kadang kalau misalkan kita I mau know. lagu, misalkan kita mau lagi gini, Somewhere Out There gitu ya. Ya, Eminem juga terkenal gara-gara ini. Napster. Bukan. Napster lagunya, Napster yang lagu, tapi ada lagi. Ada lagi. LimeWire. Hah? LimeWire. Ada lagi. Gitu. Jauh lebih terkenal. Pokoknya misalkan lu nemu lagu Somewhere Out There, terus ada 8 orang yang upload itu. Ya. Terus lu yang mana yang gua download ya. Pas lu ketemu jelek lagi kualitasnya gitu. Itu zaman dulu banget. Lu nemu dari situ? Iya. Berarti lu emang niat nyari apa ya, stand up comedy apa lagi gitu ya? Sama ini gua ngikutin Seinfeld lama. Dari Seinfeld series? Iya, Seinfeld series. Jadi I found Seinfeld funny, I don't find Friends funny. Wow. Kebalik gua. I found Friends funny. I didn't find Seinfeld funny. Karena kayaknya mungkin ya different approach. Gua yang jelas adalah yang gue ingat dari diri gue. Kalau gue bisa dapat duit dari komplain ya, gue udah kaya banget. Dan Seinfeld kan apa-apa kayak kecil-kecil dikomplainin kan. Dan gue kayak, wow, if there's a place buat gua. Iya. Untuk kayak kenapa sih ini begini gitu ya. Gua ngelihat Friends tuh juga ngelihat gua di Chandler. Oke. Di karakter Chandler maksud gue. Karena karakter Chandler ini seneng bercanda tapi orang nggak pernah nangkep. Karena pada zamannya, gue setiap kali bercanda tuh orang nggak pernah nangkep dengan baik. Nggak tahu emang nggak lucu pada masanya, atau nggak tahu cara ngomongnya, atau emang not the right joke at the right place aja gitu. Tapi yang gue feeling ada in common lu sama gue tuh adalah gue nggak ngelihat cool itu adalah goal. Betul. Iya. Betul. Ya kayak ngeband orang gitu. Apa sih lu? Ya. Tapi sekarang gue pengen kayak gitu. Iya, kalau sekarang iya. Tapi waktu SMA gitu kuliah gitu. Itu alasan kenapa gue nggak ngerokok. Karena you don't wanna look cool. No, they did it because they thought it was a cool thing to do. Oke. Maksud gue ngapain anak SMP ngerokok, Dri? Kalau bukan untuk kelihatan kayak orang gede. Oh iya benar juga sih. Iya, padahal gue pecundang loh masa itu. Tapi gue ngerasa ngapain gue ngelakuin itu untuk membuat gue ngerasa keren. Setidaknya secara sosial gue pecundang gitu. Karena dibully mulu. Tapi di kepala gue tuh, lu tuh ngapain ngerokok untuk ngeliat berasa keren gitu. Jadi gue nggak pernah ngerokok. Tapi memang benar dari dulu gue nggak pernah. Iya gue juga. Lebih nggak mungkin terwujud aja kalau gue ngerasanya. Kayaknya jauh gitu. Iya. Yang harus di work on panjang. Iya betul. Dan di grup pertemanan lu tuh siapanya? Mametnya kah? Tahu nggak? Mametnya kah? I think Mamet. Ada apa? Kayaknya SMA kayak gue deket in a group of perempuan karena mereka nggak threaten sama gue. Terus they think you're gay? Ya kayak temen kayak Mamet aja yang minta dianterin apa gitu-gitu kayaknya. Iya. Gue kayak ada nggak sih ada apa dengan cinta tapi cowok? Ada nggak sih? Kalau ada apa dengan cinta tapi cowok? Nah gue Mametnya memang. Karena dari dulu secara status sosial gue bukan orang keren, bukan orang pintar, bukan orang berkuasa. Dan berkuasanya kan kalau di sekolah. Ya gue juga nggak. Ceritanya adalah OSIS tapi sebenarnya adalah pecinta alam. Gitu gue jauh gue dari gitu. Gue basketnya cadangan gue 3 tahun. Gue basket, gue SMP kelas 3, gue basketnya tim B bersama dengan SMP kelas 1 dan kelas 2. Tapi lu kan kuliah yang bisa di ITB telanjang dan lari-lari. Nah gue juga bukan orang itu tapi. Itu kenapa tuh? What happened? Lo main cerita sih? Tapi kan ini cerita umum bukan? Enggak ya? Cerita umum, nggak lu sering cerita lah. Di YouTube? I'm not sure. Pokoknya jadi Panji tuh dulu. Enggak. Itu apa yang klik? Apa yang klik tiba-tiba dari that user tiba-tiba kenapa gue tiba-tiba telanjang di kampus? Iya kenapa? Perempuan, Dri. Kenapa? Sakit hati? Enggak, gue emang
Nggak, tapi gini, pertama situasi. Apa saya lingkungan ngebentuk lo. FSRD ITB kan lingkungan yang sangat berkesenian dan nggak ada yang ngejudge lu untuk ngelakuin apapun. Oh, berkesenian tuh juga bikin apa? Iya, lu nggak ada yang ngejudge lu. Dulu ada mata kuliah yang nggak pernah bisa gua ambil karena itu mata kuliah jurusan seni. Mata kuliahnya itu eksperimen kreatif. Pernah cerita nggak gua? Eksperimen kreatif itu adalah lu boleh ngelakuin apapun, tapi pastiin itu eksperimen. Artinya ada yang lu catat. Ada yang eksperimen kreatifnya cuma taruh cermin dan ngebaca perbedaan laki dan perempuan, jam. Kalau pagi cowok lebih banyak ngelihat muka kah ketimbang sore, ketimbang malam, gitu-gitu. Udah jadi laporin. Ada yang eksperimen kreatifnya cuma keluar dari jendela ruang kuliahnya, selamat pagi ini, selamat pagi itu, selamat pagi ini. Bener, nggak bohong gue. Sehingga saat itu gue habis dari cewek gue, kayaknya dari rumah cewek gue, kayaknya situasinya lagi buruk, mungkin berantem atau apa segala macam. Gue datang ke kampus, gue ngeliat teman-teman gue pada lari telanjang dari kampus. Gue bilang, ada apaan? Sidang diundur. Wah, gue telanjang juga. Ayo, baju gue masih di tangan. Lari-lari keliling kampus, masuk studio. Hey, sidang kami diundur. Terus keliling-keliling. Temen gue yang cewek geleng-geleng aja. Wow. Lu, tapi kan obviously lu tukang ngomel. Iya. Mungkin lu bukan, kalau gue kan brand of comedy, gue kan emang mungkin wild gitu, emang aneh gitu, liar gitu. Gue kalau di kelas seni lu itu, gue udah resign pasti. Tapi ada ini bukan tempat saya, Pak. Kalau lu dari dulu ngomel? Ngomel? Dari dulu? Ngomel. Gue kayak kalau dipukul lebih cepet ngomel daripada ngelak. Lucu banget. Kenapa gue dipukul? Takis dulu kali. Nggak, tapi gue tuh banyak sprouting. Kayaknya I think gue an anxious person. Itu kalau gue nggak blur lucu banget, itu joke lu bukan? Gue makin stres. Stop. Itu tadi joke lu bukan? What do you mean? Tadi gue kalau ditonjok lebih dulu nangkis. Itu just how sekarang itu automatically gue berpikir kayak gitu. It should be a joke. This is the funniest shit ever. Ya. Itu gue bisa lihat lu beda sama gue. Lu bisa punya group of friend yang cowok-cowok mainnya telanjangan kan? Nah gue enggak tuh. Tapi lu punya group of friends yang ngomel-ngomel? No, I don't have a group of friends. You don't have a group of friends? Jadi lu akan di sana gue kayak. Kalau lu sekarang jadi popular kids, gimana ceritanya? What do you mean gue popular kids? Popular kids lalu. Temen lu diundang ke atau LRumi, ya 40 tahun ya gue. LRumi. Laki-laki 40 tahun diundang ke ulang tahun LRumi. You're the cool kids. I wish the same high school friend satu orang. Cowok. Maksudnya? Oh iya nggak punya? Iya, satu. Ah, lu kayak tai kali orangnya, Dri. Ya mungkin. Gue juga nggak tahu ya, mungkin. Temenan sama lu. Kayak gue kalau ketemu temen-temen sama lu. Tapi kalau sekarang mereka wish mereka tuh. Lucu banget. Iya, jadi tapi memang gue kayak ketika turun ke komedi, materi stand up pertama lu ngomel juga nggak? Gue lupa. Iya. Gue inget pertama kali ketemu lu di Ketawa Comedy Club. Gue ngomongin something, I think relationship tentang sama ibu gue, kayak how belum apa-apa udah ngomongin ibu lu. Enggak, gue ngomongin jembatan antara kita berdua nih, orang namanya Didot. Gue mau bacain teks dari Didot. Waktu hari pertama di open mic, Didot tuh cerita. Didot itu mestinya dia datang sama gue open mic. Betul. Dia teman gue di agency. Betul. Didot teman gue di SMA. Didot bilang temen gue mau datang ke apa namanya? Open mic. Bukan nama tempatnya? Comedy Cafe. Kelakar mana? Belum ada kelakar lah. Comedy Cafe di belakang. Canda Comedy Cafe. Ya. Nama brandnya Canda. Ya. Dia mau datang ke Canda Comedy Cafe. Dia pasti bisa stand up juga tuh. Sekarang kita ketemu. Kemarin, gue habis WhatsAppan lagi sama dia. Terus dia WhatsApp gue. Kan dia lagi ngejual rumah. Si dia lagi ngejual rumah. Terus dia nanya, teman-teman lu YouTuber New Money ada yang nanya rumah gue nggak? Kata dia. Terus gue belum gitu. Terus dia bilang, bilangin daripada gonta-ganti mobil tapi rumah kontrak di Cibubur gitu. Terus katanya gini, kalau kata Adri nggak bisa diajarin Dot, kalau punya duit tuh harus dihabisin. Garis cukupnya nggak ada soalnya, itu bahasanya dia. Jadi bahkan di Dot hari ini pun ngekutip lu tuh masih kita baca ini Adri ngomongnya kayak gini sih. Dari dulu kayak gitu loh. Dari dulu. Tapi sekarang lebih baik. Maksudnya lebih baik dalam craftsmanship-nya. Lebih baik karena pasangan gue kayaknya nggak tersiksa orang-orang yang dulu pernah sama gue.
Patokan gue cuma itu doang. Maksudnya istri lu sekarang? Iya, maksudnya ada anger itu nggak bikin kayak dulu tuh kamu tuh apa sih? Dulu banyak episode-episode salah gitu. lu emang. Lu tau nggak? Ini saking gua datang komedi cafe aja pertama kali open mic salah hari. Saking gua nggak nanya orang, gua nggak kontak siapapun udah datang salah hari. Iya. Tapi lucu juga ya. Seingat gua, pas di awal-awal, terutama pada akhirnya di tahun 2012, kita tuh sering banget nongkrong loh. Iya, betul. Kemarin gue habis dari PS, gue nengok ke, aduh apa namanya kafenya, gue inget, gue sering banget nih nongkrong sama Adri di sini. Iya. Tahu nggak di? Regal, apa sih? Bukan. Oh bapak-bapak banget Regal, kita belum bapak-bapak waktu itu. Apa namanya? Lu masih megang banget ceritanya sih gitu. Iya. Iya. Tahu nggak kemarin gue habis dari PS, tahu nggak apa yang nggak berubah? Orang masih ngeliatin jam itu. Jam keluar gitu. Ngapain sih? Di Dufan juga banyak begituan. Ya. Tapi maksud gue ingat pada zamannya tuh lu sering banget nongkrong sama gue. Iya, karena memang lu yang paling banyak pengen gue curi. Ilmunya. Nggak ada ilmunya padahal gue. Enggak, marketingnya. Oh, marketingnya. Circle-nya. Padahal akhirnya gue, Badri, satu circle juga. Iya, kita beda satu orang, beda dua orang gitu-gitu, tapi nggak ini. Nggak, akhirnya Adri siaran bareng sama gue. Ya, betul. Gantiin siaran gue. Betul. Nggak, karena menurut gue ya, yang menarik banget waktu itu, melihat kayaknya lu satu-satunya orang yang percaya, audience nih bisa dijadiin foundation to become something. Dan itu gue nggak lihat di penyiar manapun. Dari penyiar ya? Iya dong, kan kita dulu outletnya penyiaran. Justru gue pikir siaran yang membuat itu make sense. Iya, tapi no one doing it beside of you kan? Kan gue emang keren. Nah ya itu dia. Itu dia kenapa kita nongkrong. Bakerzin. Iya, Bakerzin. Itu nama tempat. Bakerzin, iya. Gue joke pertamanya tuh ngomongin tentang kayak gue 28 masih diatur sama ibu gue, padahal tali pusar tuh udah dipotong, kayak masih nyambung aja. Itu aja bagus. Itu aja bagus. Tapi ternyata kita dari awal stand up-nya nggak jauh-jauh beda dari sekarang ya. When you think about it. Kayak lu wording tapi gue pernah menjauh dan akhirnya sekarang mungkin lebih balik ke gue yang awal. Menjauh karena provokatif. Betul. Adri waktu kan, itu iya kan maksudnya ada influence ketemu orang apa dan segala macam, lu mikir better quality itu ada di certain place. And then buat gua akhirnya nemuin the best place itu adalah pas hari pertama gua mulai. But now dengan knowledge dan disiplin yang berbeda punya. Itu yang waktu itu kita pernah bahas. Gua pernah bahas bahwa kadang-kadang orang tuh lupa dia siapa. Betul. Saking seringnya bergaul dengan siapa, dia pikir dia orang itu. Iya. Nah, lu tetap individu yang berbeda gitu. Itu yang terjadi sama provokatif-praktif kali waktu itu. Iya, betul. Iya. Jadi dulu ada provokatif-praktif stand up. Itu sospol, temanya khusus sospol. Hanya sospol. Isinya Adri, Semi, Rindra, Kukuh, Akbar, Awe. Betul. Awe sebenarnya tidak sama brand of comedy-nya. Tapi bahkan pada masa itu dia punya keresahan yang mewakili rakyat lah kurang lebihnya, dan dia akan the next big thing, jadi diajak terlibat. Nah kalau ditanya nyesel apa joknya, mungkin gue bukan nyesel sih, mungkin performance itu banyak, even till now gitu, mungkin the most viral clip gue adalah mengkritik pajak. Oh ya gue ingat itu. Itu bagus itu beat itu. Itu beat dari masa-masa lu masih di provokatif-praktif kan? Iya, dan lanjut abis itu ikut sama NGO tour dan segala macam. Iya. Wow. Yang ternyata that's weird. Ternyata apa? Gue nggak gitu nyaman lihat yang gue di situ. Karena nggak punya keresahan aja. Lu tahu itu keresahan orang, tapi itu bukan keresahan. No. Itu keresahan gue. Itu keresahan gue sebetulnya sebagai copywriter iklan nemuin tagline. Jadi kan gue sering banget make kayak ada billboard tagline-nya ini. Kenapa tagline-nya itu? Karena kan gue work behind it kan. Jadi gue sebetulnya base keresahannya itu dari tagline-nya. Nah ini balik ke lu. Gue nggak ininya karena there's an expectation of kayak ini harus berbobot atau mengarah ke suatu pencerahan tertentu. Nah itu gue berat. Gue pengen nanya, lu kenapa kuat? Nggak pernah peduli gue. Oh nggak pernah peduli. Iya. Orang tuh banyak, bahkan sampai hari ini orang tuh masih banyak nggak bisa ngegambarin
dengan benar Panji itu orangnya kayak apa menurut gua ya. Tapi apalagi dengan fenomena akhir-akhir ini kan dengan cut that stupid shit ini. Tapi ini kan bukan kebudayaan politik. Iya, tapi ini marah-marah. Iya, tapi the comments apa ini kayak kalau ada orang yang harus dilindungi dalam demokrasi ini adalah Panji Pragiwaksono. Dan itu banyak. Goblok. Dan itu banyak. Namanya juga orang goblok ya, goblok di mana-mana. Di Jadi gua penonton Maple ada yang goblok nggak? Goblok lu semua. Di gua itu banyak kayak Adri ternyata knowledge-nya cuma sekelas bapak-bapak komplek. Lu tau gak? Nah, riding itu yang gua agak. Penonton lu adalah orang-orang yang ada di warung kopi ngomongin orang-orang yang nonton gua. Iya, lumayan nggak dinamikanya? Iya. Yang pretentious ini diomongin sama orang-orang yang di warung kopi. No, but they don't feel they're pretentious, Ji. No, gue yang pretentious. Oh. The people who watch comedy, the people who watch my comedy, they kind of pretentious. Dia pikir kalau nonton Panji kayak, wah, jadi lebih pintar daripada penonton Ebel Cobra gitu misalnya. Tahu nggak penonton kayak gitu-gitu. Makanya gue selalu bilang goblok-goblok juga di penonton gue gitu. Cuman makin kesini sih udah makin teredukasi ya. Tapi gue nggak pernah bahkan dari musik rap gue nggak pernah membiarkan diri gue dibentuk sama ekspektasi. Album pertama gue provokatif tuh ada lagu tentang polisi korup, ada lagu politik, ada lagu ke-Indonesiaan tuh angkat tanganmu untuk Indonesia. Album kedua langsung 100% balik ngomongin personal. Ngomongin relationship segala macam. Jadi gue nggak pernah gitu lah. Abis Juru Bicara, stand up special gue yang sangat politis, langsung self-titled album kan, Pragiwaksono ngomongin hidup gue. Jadi until sekarang ini ya, Mensrea ini kan the next nih. Iya. Ya ini kan gue ngomongin yang gue mau aja. Pokoknya setiap special tuh selalu gue mau ngomongin yang gue mau. Udah gitu doang. Jadi nggak pernah. Kalau jadi kan, jangan dijadiin. Jadi jangan dijadiin ini ya, referensi ini berarti, politik. Jangan. Kenapa you were saying apa? Kalau gue tuh, tadi kan gue bilang ya, kalau gue punya spesial mah, gue ngomongin, cuma 2 pendekatan spesial gue. Gue ngomongin apa yang gue pengenin, dan gue ngumpulin apa yang gue tulis pada tahun tersebut. Karena kan, prinsip gue kan, ide mah dikumpulin, bukan ditulis pas dibutuhin. Jadi, adanya ini udah gue masukin aja. Kalau lu terlihat terkonsep, setidaknya 3 pertama. Iya. Apa tuh? Gue emang ngebelah kayak kayak trilogi gitu kan bentuknya. Dan ngebelah setnya juga gitu. Gue social commentary berapa yang pendek-pendek, quick apa ini, and then biasanya relationship, and then social, and then abis itu terakhir tuh the deeper questions yang gue punya tentang hidup ini. Iya. Apa 3 judul spesial pertama? Lo pikir lo keren, tahu dia yang pintar, dan lo semua sama aja. Masih lucu. Nah, makanya emang yang ini agak beda. Punya gua dong. Bhinneka Tunggal Tawa. Merdeka dalam bercanda. Juru bicara. Baru setelah itu muncul tolol-tolol kayak septic tank. Komoy domonoy. Ternyata ini sebabnya, baru setelah itu belang tuh. Terus yang terakhir adalah buat yang asik aja. Masih lucu. Si Panji nanya, lu gue iri sama orang bisa bikin promo lucu-lucu, gimana enggak? Ya kalau Mensrea ya susah dong gimana dibikin lucu, kan udah begitu gimana? Ya enggak, maksud gue bisa aja sesuatu, lah kan tanggung jawab tetap tanggung jawab komedi kan. Kalau misalkan orang ngelihat nggak akan terjadi sih, tapi kan itu kan kayak, wah promonya aja nggak lucu, show-nya lucu nggak ya gitu kurang lebihnya. Walaupun sih penonton gue sih nggak pernah terpikir kayak gitu. Sekarang penonton gue tuh lebih ke penasaran, ini semua omelan Panji di YouTube orang kalau jadi pertunjukan komedi kayak apa ya gitu. Lo mau menjatuh cinta lo kapan? Mau menjatuh cintanya sama stand up? Oh ini this is it nih. Even kayaknya better tool to express myself than ketika melakukan atau ketika nonton? Melakukan no. Mesake Bangsaku sih. Mesake Bangsaku ya. Ya gue lebih bisa itu sangat ini sih. Mesake Bangsaku kayak gue udah nemu, oh gini Panji tuh. Angga masih ada waktu tuh ya bikin set. Set yang paling sering diomongin itu ada orang bilang sama gue, itu pohon paling pretentious yang ada. Untuk yang nggak tahu ya, di panggung Mesake Bangsaku tuh. Jadi itu tuh pertunjukan di Teater Besar Jakarta itu pertama kali ada pertunjukan stand up di Teater Besar Jakarta. Terus gue harus presentasi ke Dewan Kesenian Jakarta bahwa ini kesenian si stand up comedy itu. Mereka nggak percaya. Tapi untung juga sih gue orang pertama. Coba orang pertama Uus gitu misalnya, walaupun dia mampu ngisi Teater Besar Jakarta, tapi kan Dewan Kesenian Jakarta dengerin Uus ngomong, apaan sih orang?
Dan waktu itu bingung mau gimana ya Teater Besar Jakarta dijadiin panggung stand up, bingung gitu. Itu sih Angga Sasongko yang bikin framingnya kecilin aja. Yeah. Terus panggungnya terlalu kosong, itu butuh sesuatu jadi eye catcher. Yeah. Kasih gue budget 1,5 juta, gue bikinin sesuatu. Jadinya pohon. Sebenarnya pertama kali pohon ada buku gelantungan gitu. Gue kan datang dari Fakultas Seni Rupa ya. Gue lagi berusaha memahami maksudnya apa ya. Gue tanya sama Angga. Ini tuh gue nggak langsung nanya ini tuh apa ya kan? Yeah. Kan saya punya kredibilitas sebagai anak seni rupa. Ini tuh terus ditambah ini tuh pohon ilmu. Dalam hati bisa lebih bagus daripada ini. Sampai sekarang orang ngeliat itu loh spesialnya Mas Panji yang ada pohon-pohonnya itu loh. Pohon paling pretentious. Pohon ilmu. Pohon murah tuh 1,5 juta. Pohon mati. Kalau ini sekarang art wise, yeah. Gue nggak mau bilang kemarin gak ada effortnya, tapi tidak ada effort sebesar sekarang dari pakai baju, pakai kostum, bapak-bapak so asik. Itu apa tuh? Lu lagi self-deprecating itu? Ya udah pasti self-deprecating lo. Masa lu pikir gue ngerasa itu keren? Ya bisa aja kan lu menyindir orang lain. Lu udah lama kenal gue lama, terus lu beneran ke tim gue, kayaknya gini guys yang keren guys. Ini keren banget tuh semua menonton. Enggak. Maksud gue bisa aja lu itu simbolik yang lu sindir gitu misalnya. Enggak gini, gue ganti pertanyaannya. Lu tuh lagi nyindir orang atau lu lagi mentaratakan diri lu sendiri gitu? Oh, lagi nyindir orang pasti dong. Bener kan? Iya. Karena banyak kan bapak-bapak kayak gitu kan? Iya, ngerasa masih in dan segala macam. No, tapi gue juga ada kayak di sisi gue ada kayak gue tuh kalau ditaruh di sana bisa apa ya gitu. Can I dapetin apa enggak gitu. Gue kemarin ada pengalaman yang unik. Kayaknya gue nggak tahu persis nih skenanya seperti apa. Tapi pasti ada kayak klub yang isinya anak-anak muda 20-an. Ya. Harusnya ada nggak yang kayak gitu sekarang? Ya. Dan pasti ada bapak-bapak di situ. Ya. Yang mencoba untuk mendekatkan diri dan seasik anak-anak 20 tahunan. Padahal ada di tempat lain, gue nggak mau sebut tempatnya, tapi kemarin gue menonton ini, Band Soulful, yang dipegang sama Ika juga, head of manajemennya cuma Ika. Terus, gue suka nonton Soulful, karena lagu-lagunya itu lagu-lagu gue. Iya, betul. Gue duduk di bar aja di belakang, sambil minum. Terus mereka baca-baca request. Tiba-tiba ada Soulful baca, ini ada request masuk nih, Black or White Michael Jackson. Kalau gue anjing, nih siapa nih? Bapak-bapak semua nih pasti. Anjing. Abis itu kecil, kata gue anjing. Mendingan kita ada di tempat seperti itu. Betul. Daripada 40 tahun berada di tempat umur 20 tahun. Betul. Udah di situ aja sambil dengerin Barcelona versi RM. Cintaku di Barcelona. Lu tau gak? Lagu yang paling berhasil membuat satu tempat itu ngejerit. Pas gue nonton. Happy birthday! Happy birthday! Semua pernah kejadian gue, sedih-sedih banget sih orang semua kehidupannya. Mesti mabok untuk menikmati happy birthday. Anjing lucu banget. Itu tuh harusnya tuh orang-orang yang lu sindir tuh sadar gitu ya. Iya, lu tuh nyari tempat musik juga, tapi yang seumur lu. Tapi gue happy tau gak yang gue sadari? Karena lu tau gak kenapa? Ada orang-orang gak sadar. Karena selalu ada anak muda yang broken soul nyari orang tua. Maksudnya dari issues? Iya, punya daddy issues. Ya selalu ada. Jadi ada itu demand, ancaman kita, Dri. Ada demand, ada itu. Dri, itu ancaman kita. Perempuan-perempuan dengan daddy issues. Di New York tuh. Ya. Gua kalau gua ngedeketin nggak mungkin, tapi kalau ditempelin gua juga mungkin nggak punya kekuatan yang. Gua di New York ditempelin, men. Oh iya bener. Gua nggak tahu karena gua dianggap daddy atau karena gua followersnya 1 juta. Iya, mungkin dia butuh OnlyFans leap of career dari Instagram. Ada stand up comedian ya. Ada stand up comedian. Dia nge-host acara di mana gua harus ngisi. Terus dia mau nge-briefing gua. Emang berisik sih. Tapi pipinya nempel, Dri. Nempel di sini. Lu gini-gini kata gua, ini kenapa lu? Kayaknya gak perlu banget deh. Tapi memang itu adalah ancamannya. Ancaman orang-orang seperti lu, ancaman seperti gua. Saya tidak mau jadi daddy siapa-siapa. Tapi I was about to say something tentang di klub. Oh iya, gue ngerti kenapa gue suka datang kadang gue suka minum sendirian tapi nonton musik. Tapi gue ngerti kenapa gue ada di situ. Dan kayaknya ada hubungannya sama gue menjadi stand up comedian. Gue baru sadar, ternyata gue senang ngeliat orang having fun. Betul. Gue tuh kalau lagi duduk di situ, gue ngeliat kanan kiri, I see people having fun. 2 cewek joget nyanyi ngadep satu sama lain. Kemarin ada satu momen
Ini kenapa gue tau I'm at the right place. Lagunya adalah hanya memuji Shanti. Oke. Ya. Di sini. Ditirit semua gitu. Terus gue ngeliat semua. Bapak-bapak, couple, having fun. Terus gue ngeliat, gue bilang, gue seneng liat mereka having fun. Yeah. I think that's why I'm a comedian. Betul. Gue juga ngerasa gitu. Comedian tuh yang bikin someone a comedian adalah kemampuannya dia jadi alien memandang anjing nih umat manusia ngapain sih ini? Iya, betul. Iya, betul. Gue zaman gue kuliah, gue suka datang ke rave party cuma untuk ngeliat orang. Oh wow. Di Bandung, kan pada zamannya rave kan. Cewek gue, kalau gue nggak salah namanya rave ya, pokoknya kayak warehouse atau supermarket kosong, terus pada bikin party aja di situ. Yeah. Cewek gue tuh FOMO orangnya, pada masa itu ya. Yeah. FOMO orangnya, jadi dia selalu ngikut kemana-mana. Gue dengan senang hati. Tapi untuk nontonin orang, menurut gue, orang tuh nikmat untuk ditonton. Yeah. Makanya sebagai komedian, hampir semua komedian New York nggak suka ke Times Square, tapi gue suka ke Times Square. Untuk lihat orang. Wah, ke Times Square sih isinya orang aneh semua ya? Iya, gue suka nonton orang. Taman, nih untuk lo, taman paling enak untuk nonton orang di New York itu namanya Washington Square Park. Itu semua orang aneh. Tapi bukan cuman karena gue suka mengamati, gue seneng ngeliat orang having fun aja. I think that's why I'm a comedian. Kalau lu kan, gue nggak tahu ya. Lu yang pengen ngomel aja kan, dan nyari duit dari situ. Gue cuma kayak, why? Kenapa lu ngelakuin itu, why? Gitu. Gue ada momen di PIM 2, ada cowok gandeng perempuan, gorgeous banget lah gitu. Makanya gue jadi ngeliat juga karena ceweknya cantik banget gitu. Dan gue bisa lihat cowok itu dari atas sampai bawah tuh branded mahal. Terus megang man pouch juga, meskipun gue gak suka cowok pakai man pouch ya. Itu juga mahal. Terus gue nggak ngerti kenapa jempolnya kukunya dipanjangin. Ih, iya. Langsung mau salaman lagi sama gue. Jauh-jauh lu sama kuku aneh lu itu. Iya. Katanya untuk main gitar, goblok. Richa Sambora kagak ada tuh. Richie Sambora kukunya nggak panjang, bangsat. Richie Sambora for ini ya. Itu dia. Ah, iya lagi anjing. Bon Jovi. Iya. Siapa sih gitaris zaman sekarang? Siapa gitaris zaman sekarang, guys? John Mayer. Lihat John Mayer. Emang John Mayer kukunya panjang? Enggak. By the way, Richie Sambora juga udah nggak di Bon Jovi. Oh, gue nggak tahu lagi. Pokoknya lu jujur aja, kuku lu panjang untuk ngupil atau untuk korek kuping, udah. Makanya jangan salaman sama gue dengan tangan itu. Gue kayak, emang ani-ani segitu nggak boleh punya opini? Nah, ani-ani? Enggak, kenapa ceweknya tuh diem aja, I assume dibiayain. And then, lu tau segitu nggak boleh. Lu tau nggak, dunia ani-ani ini, ya, menurut gue, ya, sangat membingungkan. Karena kemarin itu, jadi gue, ani-ani di mana-mana. Ini premisnya. Ya. Ani-ani di mana-mana, ya, termasuk di perpolitikan. Ya. Kemarin gue ketemu jurnalis perempuan. Dia 10 tahun ngeliput DPR. Ya. Perempuan ya. Ya. Dia bilang anggota DPR perempuan cuma masuk ke 3 kategori. Dia anaknya siapa, dia artis apa, dan dia ngewe sama siapa. Terus gue boleh pindah frame nggak? Gitu. Ini dia gue kasih sama Panji tau nggak? Enggak, tapi I think it's funny. Nggak, tapi maksud gue, terus gue nanya kan sama dia, anjing kalau dia ngewe sama siapa, berarti kan dia ani-ani. Ya. Tapi kalau dia ani-ani, kenapa dia harus jadi anggota DPR gitu? Ya. Terus ternyata katanya, dengan ani-ani itu menjadi anggota DPR, dia mendapatkan respect. Iya. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan hormat yang lu dapat dengan embel-embel DPR di belakang. Oh, iya. Jadi misalkan nama lu Gladys gitu, Gladys DPR gitu. Atau Vita DPR. Embel-embel DPR di belakangnya itu memberikan harga diri. Mungkin itu yang ani-ani pengen kali ya. Bagus dong, karena ani-ani berarti nggak buntu kan. Betul. Ini juga sama kayak siapa? Yassin Limpo. Surya Yassin Limpo. SYL. Itu kan ani-aninya kan jadi staff. Terus kadang-kadang mikir, ngapain ani-ani jadi staff anjing? Kenapa harus jadi staff? Ani-ani aja, ongkosin aja, transfer aja, kenapa gitu kan? Transfer aja sebulan sekali. Kenapa harus jadi staff gitu? Aneh banget dah. Tapi ani-ani di mana-mana, itu kesimpulan gue. Ani-ani di mana-mana. Di semua bidang, semua industri ada ani-aninya. Gue yakin tuh. Di industri film ada ani-aninya, di dunia media juga ada ani-ani. Ani-ani semua nih gue lihat. Waduh. Oke, terima kasih ya. Udah sejam kan kita. Lucu banget. Ini kalau misalkan ada gorengan sama ada kuaci gitu, sampai sore nih. Lu pernah denger nggak bahwa budayanya di Sumatera, terutama Aceh, Mentawai, Medan, itu orang bisa duduk di warung kopi yang sama dari pagi sampai sore. Ya. That's the dream.
ngobrol-ngobrol gitu-gitu aja. Ngobrol ngalur ngidul. Siapa yang cerita sama gue? Andi Bakhtiari Yusuf, sutradara problematik. Sutradara problematik. Itu dia bilang, kalau lu ke Aceh, pagi dia lagi ngomongin Soekarno, lu tinggal, sore udah ngomongin Jokowi. Jadi dia udah geser dari satu presiden ke presiden lain. Is that wild? That's crazy. Tapi lu tuh juga seneng nongkrong gitu ya? Kalau gue tuh enggak gue. Oh, gue juga enggak. Tapi gue seneng aktivitas duduk di sebuah tempat, minum kopi ataupun teh, dan ngobrol. Tapi gue nggak punya teman untuk ketemuan gitu. Gue nggak punya nongkrong juga, nggak punya teman kayak gitu. Dari dulu, sampai sekarang. Best and worst moment as a comedian. Wow. Best and worst moment as a comedian? Oh, gue Komodo Menoy gue. Kenapa? Best and worst. Oh iya, ini audio ya, problem audio. Iya, karena gue nggak pernah. Itu, bayangin, gue 9 kali bikin pertunjukan stand up. Iya. Dan ini pertunjukan ditunggu 2 tahun. Iya. Sekalinya ada, audionya berantakan. Iya. Sampai level penontonnya protes. Nggak pernah gue. Okay. Mana pernah gue ada penonton gini-giniin lampu di belakang beneran protes ke arah gue. Yeah. Gak pernah. I think that's the worst moment. But at the same time, dengan sedikit bangga, gue nunjukin bahwa gue rasa nggak ada stand up comedian di Indonesia yang bisa menguasai mereka kayak yang gue lakuin. Ya, ya itu gue setuju. Yura juga nonton di situ deg-degan, dia bilang, gue deg-degan itu gimana caranya lu mengatasi itu. Jadi I think it's a blessing in disguise karena gue kayak I put my stamp dan bilang bahwa if it was any other comedian dia akan nangis dan pulang. Tapi gue bersabar dan mencoba untuk menguasai keadaan dan akhirnya membuat itu jadi pertunjukan nyaris 3 jam gitu. So makanya fotonya ada di markas. Itu bukan karena gue bangga. Lu mesti ingat nih, ini this is one of a kind. It better be one of a kind karena gue nggak mau lagi kayak gitu. Gue tuh kayak ini, lu tau gak sih atlet yang pensiun ingetnya pas kalahnya doang. Aduh kenapa itu? Lo gak inget pas menang? Kayaknya atlet yang pensiun yang diinget-inget medalinya doang dah. Nah gue coba mulai dari yang worst dulu. Ya? Gue inget ada corporate gig. Worst. Dia pengennya soleh tapi budget nggak masuk. Budget nggak masuk. Terus gue. Lucu banget. And then lu tau kan lu lagi ngisi harus pas lagi orang makan lu harus ngisi gitu. Wah dan itu the worst. Untungnya ada satu orang mabok yang selalu ketawa. Jadi gue ke dia doang. Yang lainnya tuh kayak piring beradu sama itu. Yang lebih parah adalah kan gue suka bawa cue card apa gitu kan. Ada kipas angin ketiup pergi men. Cue card lu? Iya. Udah lagi ngebol gitu. Dan yang lebih parah lagi, Soleh tuh nonton. Ngapain dia di situ? Gak ngerti gua. Kenapa lu gak mau naik ke sini aja? Ya, itu masih gue inget sampai sekarang. Iya. Oh kalau bomb story sih banyak ya. Apa ya? Worst ya. Sisanya sih nggak ada sih. Kalau misalnya best moment, kalau manggung apa ya? Spesial yang pas ditutupnya paling membanggakan nggak ada ya? Ngomel mulu sih lu kerjanya. Yang terakhir gua sangat happy. Gua sangat happy yang terakhir. Iya. Gua ngerasa kalau gua harus urutin, yang pertama itu nomor 2. Yang kedua itu the worst. Yang ketiga paling baik. Kenapa yang kedua? I don't know, mungkin waktu itu masih kebanyakan mikir kayak, oh lo harus lebih baik dari yang pertama, dan lalala, apa gitu-gitu. And then sampai lo sadar kayak, enggak, ini sesuatu yang harus lo kelarin aja dan jalan lagi, dan mestinya nggak perlu di-compare dan segala macam. Meskipun gue tau lah rasanya gitu di atas panggung gitu. Gue kalau ngurutin spesial gue, urutannya persis kayak urutan rilisnya. Oh wow, bagus dong. Yang satu terburuk, bikin malu. Wow. Ini sebetulnya saham yang orang pengen semua invest ya, maksudnya. Ya naik terus, ya nggak. Tapi kan ini ya preferensi pribadi. Ya. Gue selalu suka joke-nya aja. Tapi lucunya adalah preferensi pribadi gue dengan apa yang dikonsum itu berbalik. Contoh? Jadi yang kedua digital downloadnya dan di Lucuflix ya lebih tinggi daripada yang pertama. Oh ya? So it's not mine anymore. Iya, jadi it's not mine anymore. Yeah, the people ternyata lebih suka yang itu. Iya. Oh, interesting. Itu juga kayak untuk gue ada orang kayak Patrick gitu yang kayak, enggak, menurut gue yang ketiga paling bagus. Apaan paling jelek nih gitu. Itu kan kata lu, kata dia gitu kan kata lu. Oh iya juga ya gitu. Gue mulai kayak. Tapi itu penting menurut gue. Oh penting banget. Ada banyak pekarya yang lupa bahwa yang punya hak untuk bilang barang itu bagus atau enggak kan nikmat lu. Makanya gue selalu sebut lu 7.000 dan Coki 3.000. Karena numbers tuh undeniable. Funny itu relatif. Tapi
sesuatu yang lasted tuh menurut gue dirayakan lebih banyak orang. Bukan itu sih maksud gue. Poin gue tuh gini, ada banyak konten kreator, dia punya joke gitu. Atau konten kreator, dia bikin video. Ya. Udah bikin video, terus nggak dirilis. Karena menurut dia jelek gitu. Ya. Dan itu mengganggu konsistensi dia dalam rilis. Ya. Terus gue bilang, kan jelek menurut lu. Iya, kan betul. itu yang paling penting. Enggak juga, lu belum tahu kalau lu rilis itu barang jadi apa. No, what I'm trying to say adalah ada juga banyak orang yang nggak bisa progres gara-gara merasa di kepalanya dia paling bagus. Tapi secara numbers wise kalau di-compare sama orang itu nggak match gitu. Dan lu kayak lu reviews nggak percaya sama measurement tool-nya, lu kayak timbangan 63 kilo. Kata siapa saya 63 kilo? Lah, lu mau ukur pakai apa kalau nggak pakai kilo gitu? Iya benar. Gitu. Yang penting kan gue kelihatan langsing. Kelihatan mau langsing, ya enggak menurut timbangan gitu ya gitu. Benar, ya kan ada opini, ada fakta. Ya gue setuju. Dan gue rasa ini penyakit orang jarang manggung. Iya. Ya, karena yang juga nggak bisa dia deny adalah respon orang yang persis ada di depannya dia. Iya. Dia mau ngomong apa juga nggak bisa. Banyak kan seniman kayak gitu. Ya. Kayak Ahmad Dhani masih bawain Kangen karena itu paling dinanti katanya. Tapi gue paling sebel lagu Kangen katanya gitu. Tapi tapi it's not his anymore gitu. Kayak Blackstreet. Ya. Benci sama lagu Inner Rush. Kalau Brexit hitsnya cuma Inner Rush. No Diggity kan? No Diggity. Jadi gini, tahun 2099 itu ada grup Black. Iya. Pop. Ada deh. Kan itu if you kok salah kalau gue nyanyi lagu If You're Not The One. It came over me. Ya itu lagu nembak zaman gua dan Panji. Iya betul. Semua orang. Ini gua tanya. Lo ada fear of not being relevant nggak? How do you face relevancy? Given sekarang 45. Gua rasa sih fear gua tampak di stand up gua sih. Nggak, maksudnya nggak di consume lagi kan nggak mungkin dong lo naik ini. Gitarisnya Richie Sambora, siapa itu Richie Sambora? Gue jadi inget ini Marion Jola. Iya. Lu ngeliat nggak? Iya. Dia bukan komplain tapi semi curhat gitu. Jadi kan Marion Jola kan jebolan Idol kan. Iya. Pasca periode dia Idol kan dia langsung dominan kan. Dominan sekali, dia ada di mana-mana. Tapi sekarang jebolan Idol yang lagi dominan tuh beda. Liodra, Ziva, Tiara. Wow, ini aja gue udah nggak tahu siapa. Siapa namanya? Duh, gue kalau nggak nongkrong sama Devita juga gue nggak tahu. Mahal ini. Mahal ini. Nyanyi sambil mabok. Mahal ini. Ya kan? Terus katanya si Marion Jola, fansnya tuh toxic. Semua fans Idol tuh toxic. Jadi toxic itu bukan kayak lu keren, tapi kan lu kalah. Oh wow. Jadi lu bayangin fansnya orang-orang ini ngomong ke arah Marion Jola bahwa dia nggak relevan. And it gets to her. Isn't that wild, right? Itu kayak pertanyaan lu kan, gimana kalau misalnya ternyata lu nggak relevan, what do you do? Ya. Gua ngelihat wawancara Marion Jola itu, gue berpikir tapi Marion Jola kan is not in the same league with anybody else. This is you and your lane. Sebenarnya jalan-jalan aja. Cuman emang kadang-kadang ucapan kanan kiri ini yang kayak tai kan. Dan gue juga nggak pernah measure yourself against others gitu ya, nggak pernah. Ya tapi gue mau ngomong tapi ini terkesan sombong. When you have run further like I have, you don't see anybody else. Jadi kayaknya juga lu kenapa ke New York kan? There's no... It's lonely. Ya, ini yang gue pengen get it straight. Sebetulnya orang tuh suka mikir, oh ya kayak Adri ini beda banget sama Panji. Panji itu kalau lu lihat aneh karena dia ke teritori yang orang belum pernah ada di sana. Jadi gue cukup beruntung ada lu, ada Coki, ada Radit menurut gua. Misalnya in terms of scale tour ya gitu. Tapi kalau lu di depan di sana, ya lu bingung. Sama kayak waktu gua pertama kali bikin podcast, kayak apa formatnya, apa yang ditaruh ini, there's no Bapak Podcast Indonesia. There's no aturan main. Gitu. Iya benar, bingung. Gak ada aturan main banget gitu. Dan lu tuh naruh di SoundCloud nggak sih dulu? Iya dulu awal ya. Itu aja aneh. Lo enggak, tapi kan dulu Spotify belum beli Anchor. Betul. Dan cuma media yang bisa nayangin pakai itu. SoundCloud sekarang. No, karena gue ngincer iTunes-nya. iTunes-nya kan connect ke SoundCloud. Oke. Ya, make sense. Ya, ini kayak Tinder masih iPhone doang, ngerti gak sih? Lu belum semua orang kayak HP 300.000 Tinder doang. Tinder lah gitu-gitu. Ya, gue juga nggak ada. Itu gimana? How do you face relevancy? Lu nggak mungkin ya. Gue nggak bisa. Trisno, kenapa dia? Kan gue pernah cerita sama lo ya. Lo harus update referensi lo dong. Wah iya juga. Gini, gue gak tau gue ceritain sama lo atau bukan, tapi gue pernah bilang sama seseorang, kayaknya lo deh.
Gue bilang, gue tuh nggak bisa nggak ngomongin apa yang nggak lagi gue pikirin. Oh iya nggak, that's agree. Sehingga gue jadi juga nggak pernah memikirkan relevansi gitu. Apakah omongan gue ini relevan dengan orang tuh nggak pernah jadi pertimbangan buat gue. Pokoknya kalau di kepala gue, ya udah itu yang gue bahas. Dan karena disiplin gue copywriter advertising, jadi gue tuh ngomong tuh bagaimana biar bisa dicerna dianya. Ngerti nggak lo? Ya kita mah kan harus seperti itu. Iya betul. Hanya saja caranya tidak dengan menyatukan referensi. Kalau gue. Oh. Ya gue mah ngomongnya. Kalau gue itu menjadi another titik tawa juga sih. Bapak-bapak ini tahu juga gitu. Bener juga sih. Bener juga. Iya kayak, gue kan tahu kan gitu sih. Iya gue tahu. It's a little bit of a hack. Kayak kalau misalnya gue ngomong Atlas, orang-orang bilang sih Paji tahu Atlas gitu. Atau apa ya? Age Club, ada nggak Age Club? Jadi dulu sebelum ada Google Maps ada buku peta namanya Atlas ya gitu. Atlas apa sih? Gak ada yang tahu. Itu gue ngalamin lagi ngobrol panjang sama Indah Ji gini. Nah gue tuh suka seniman yang karyanya ngikut jalan hidupnya. Jadi dia makin tua dia berubah kayak Eric Clapton gitu. Who's Eric Clapton? Iya lagi, gue kemarin ngomong sama Indah Ji juga gitu. Kan gue terbalikin nih orang gue gitu. Tapi kan gak bisa disalahin. Banyak yang gak tahu. Gak bisa disalahin. Iya, tapi kalau Indah mungkin karena dia banyak di luar negeri, bukan karena dia muda. Ya, Eric Clapton artis luar negeri loh. Gitu. Iya. Jadi pasti masalah tua ini. Lupa ya benar. Masalah usia ini. Iya, kalau gue bilang armada, lah itu dia boleh lah dia nggak tahu. Tapi emang lu itu, you think about that? Soal mencoba untuk relevan. I do. Karena ini keresahan lu kan? Makanya lu ngomel sama Gigi waktu itu. Enggak, lu jangan angkat-angkat sesuatu yang bikin orang maju. Udah damai. Berantem sama Gigi. Arman Maulana mau nampol. Gara-gara gue, I never said the joke. Iya, I never said the joke. Enggak, tapi lu ngomong itu ada, gue pernah show off. Enggak, no. Lu salah nonton. Gue inget di mana lu lihat. Di mana? Show off air itu private show waktu masih We Are Not Alright. Enggak. No. Arman kan nggak tahu itu. Lu yang bikin dia tahu anjing. Lu yang bikin ngejok. Oh, gue yang bahas. Iya, lu yang bahas ini di konten. Gue I never said it. Lu tau gak, gue sekarang akhir-akhir ini takut Ji, karena gue sering banget dibawa ke pertarungan orang, yang orang lagi debat sama apa. Kalau kata Adriano Kalbi gak gitu, kenapa saya dibawa? I never. Lu yang bikin itu, gak ada. Tapi udah damai. Tenang, kalau Arman Maulana sama Legend mah sohib gue. Tenang Jen, jangan marah-marah Jen. Selamat ulang tahun Gigi by the way. Udah ulang tahun. Minta video, tolong dong. Ulang tahun nih Gigi. Ada a big fan, gitu. Gitu. Ya tapi iya nggak, maksudnya. No, it's never a problem. Nggak bisa gue. Waktu gue di New York, waktu zaman-zaman pernikahan gue lagi suram banget, berantem mulu setiap hari. Gue mencoba untuk open mic, ngomongin apapun yang lain nggak bisa. I don't like it. Ngeles kemana, pengen ngomongin setan Indonesia. Kayaknya setan Indonesia lucu nih untuk dibahas di depan bule. Ngomongin pocong, ngomongin tuyul. Sampai titik di mana, dan nggak pernah kena. Sampai titik di mana, kalau lu sering open mic kayak gue sehari 3 kali setiap hari, lama-lama lu bingung juga mau ngomongin apa. Datang suatu hari ke open mic, gue masih inget di West Side Comedy Club, gak tau mau ngomong apa, terus gue ngomongin keresahan gue, dan lucu. And now it's in my 10,000 hour tour special. Jadi nggak bisa ngomongin dengan mempertimbangkan apa yang relevan. Banyak yang jago kayak gitu. Beler, Remin, jago tuh kayak gitu. Banyak komedian yang bisa ngelihat apa yang lagi relevan dan find a way to make that funny. Yeah, it's called being professional. Saya kan seniman. Lucu deh, padahal gue tuh disiplin ilmunya desain loh. Desain itu kan seni yang punya fungsi. Iya. Seni yang memikirkan konsumen. Juga, iya, seni yang memikirkan konsumen. Jadi harusnya tuh gue punya kesediaan untuk berpikir yang lebih mirip kayak desainer pada masa itu Radit sebenarnya. Iya, Radit sangat. Iya, Radit datengin audiensnya dia, followersnya. Iya. Lu lagi ngomongin apa ya? Iya. Ditulis sama dia. Iya. Itu cara dia. Itu kayak desainer itu. Iya. FGD. Coba bikin spesial ada FGD-nya. Gua pernah terlibat conversation Radit sama Dedi ngomongin apa, terus kayak Dedi cerita sedih, shocking gitu. Dan gua tahu Radit tuh react bukan karena empati, karena dia tahu kayak manusia biasa harus react. Dia tuh emosinya nggak ada. Iya benar. Jadi kayak, gila itu sedih banget. Nggak, lo beneran sedih apa enggak sih? Tapi gue ini gue sedih, gue katanya gitu. Gue bangga sama Radit. Ya. Radit lebih makhluk sosial sekarang. Ya. Sebelumnya kan sosialisasinya sama kucing doang tuh dia tuh. Sama kucing. Sekarang dia lebih kayak manusia. Lu kalau ngelihat Radit di tempat-tempat YouTube channel tuh lucu loh dia. Ya. Lucu banget. Bahkan terlucu.
kalau di Founders gitu ya duduk itu dia paling lucu. Dia tuh kayak for an awkward guy, that's kayak cool. Kobe Bryant mau pensiun kan dia mulai senyum-senyum betul, sama betul. Tadinya kan jangan-jangan Radit mau mati juga nih. Tadinya dia diam doang, cuma gitu apa lo don't talk to me gitu kan. Sekarang mulai terbuka. Udah mulai luruh. Itu yang menarik sih sebenarnya. Iya. Lo ekspektasi mensrea apa? Gitu. Nggak bisa bridging atau gimana? Nggak ada, gue bilang situ. Nggak bisa bridging. Maksudnya dari sisi art, dari sisi pertunjukan? Dari sisi kayak penonton kalau datang ke sini, lu berharap dia pulang ketawa. bawa apa? Pulang bawa apa? Pulang bawa tawa. Nah, pulang bawa tawa. Iya, ketawa. Hanya saja tak terhindarkan ya, pasti dia jadi tahu isi kepala gua soal politik. Karena, dan ini perlu gua disclaimer ya, karena banyak di luar sana ngeliat kelakuan-kelakuan gua di YouTube orang, dia pikir tuh gue bikin pertunjukan ini mau nampol-nampol politisi gitu. Yeah. Gue menyerang si ini, apalagi waktu gue di Mata Najwa. Yeah. Itu kan lo di total politik juga. Itu kan gue nyebut nama orang kan, jadi pikir, oh ini pertunjukannya pengen nampol-nampol orang. Yang pengen gue tampol tuh sebenarnya rakyat sebenarnya. Karena menurut gue rakyat goblok. Menurut gue paling enak ngetawain rakyat sih. Rakyat tuh goblok menurut gue. Dan menurut gue gobloknya rakyat tuh lucu. Jadi pada saat mereka pulang, seminimalnya selain ketawa, mereka tuh pulang bawa, ternyata Panji cara pikirnya terhadap kita-kita gitu ya. Gitu. Iya bener, menurut gue rakyat tuh goblok, lu goblok. Lu tuh marah acting apa beneran sih jadi acting, mana pernah gue marah. Baik gue. Urat gue ada kan? Iya. Enggak lagi marah bro, emang setelahnya gini, setelah gue turun ke 80 kilo, urat gue nongol. Ini yang membuat gue bingung, gue pengen turun ke 75 loh. Gue masih pengen turun 75 kilo. Nah, ngapain? Nggak tahu, kayaknya menurut matematikanya idealnya tuh di situ. 76, 77 tuh berat ideal gue. Tapi setelah gue nyampe sini, anjing gue baru nyampe 80 aja, urat gue udah, kemarin Dani Beller kalau nggak salah di sini bilang, siapa yang bilang? Ini gue kayak logo Ventela. Itu di sini kan? Anjing kata gue. Ada yang bilang di Twitter, ada lafaz Allah di uratnya Panji. Bangsat kata daging kurban urat gue. Tapi nggak ada, cuma itu doang. Gua rasa mereka jadi tahu, oh ternyata Panji berpikir kita adalah masalahnya gitu. Dan itu memang menurut gue itu. Tapi tak terhindarkan ngomongin kasus. Tapi yang lo anggap masalahnya sih kayaknya nggak beli tiket lo sih. Nggak ada. Mengutus orang sih. Mengutus orang untuk beli tiket gue. Ya itu ekspektasinya. Kalau lu? Judul spesial lu? Apa tadi? Buat yang asik aja. Buat yang asik aja. Gue suka kalau bikin kayak orang pulang jadi argue gitu. Itu sering terjadi tuh. Iya. Debat. Nggak, itu kenapa Adri? Kamu mikir gitu ya? Kamu ketawa kenceng banget. Gue seneng gitu. Ada joke lu yang persis kayak gitu. Yang lu lagi ngomongin apa ya? Lagi ngomongin pacaran sama bekas orang atau apa gitu. Iya, itu. Yang kalau nggak salah ada bagian pas masuk ke sebuah tempat wifi-nya udah langsung nyambung. Iya. Iya. Itu bahan debat banget itu pas bilang. itu salah satu joke yang menggambarkan keinginan lu kan. Gue sekarang bahkan seneng ketawa tuh nggak wah pecah gitu. Gue seneng kayak terus ada satu gitu kayak it's a kayak nyampenya di beda-beda gitu dan you know kayak anjing nih ya gitu ada gitu. Gue juga sedang menikmati itu. Show gue yang bahasa Inggris tuh ada joke yang responnya tuh diem terus ketawa, maksudnya diem terus gue ketawain mereka terus baru mereka ketawa tentang school shooting. Ya itu brilliant. Yang mana? Enggak, yang gue ini gue sebegini terpancing sama beatnya Panji. Gue inget gue nge-WhatsApp panjang banget. Ji, itu kayaknya bisa di-extend, pindahin ke sini. Lu tuh. Ini enggak gue ada. Yang di post school shooting kan? Iya, tapi kan ada lanjutannya. Memanjang joke. Iya, memanjang. Joke itu kan, ini untuk yang nggak tahu, joke-nya itu adalah the issue for me and my wife is school shooting. My wife is worried what if school shooting happened in di sekolah anak lo. I'm worried what if the school shooter turns out to be one of our kids. Ya. Nah itu tuh ketawanya tuh ketawa ragu. Ya. Terus gue ketawain mereka semua, terus baru mereka ketawa lega. Ya. Itu tuh dinamisasi yang menarik. Gue pernah ngirim WhatsApp panjang lebar tentang kayak Ji itu bisa di-extend ke sini, ini jadi gini. Of course you won't take it. Tapi gue waktu itu Tapi jadi manjang memang. Iya. Ada terusannya adalah and I think I'm going to make it. Kan gue lagi ngomongin soal gue ragu nih anak gue jadi school shooter terus gue bilang but I think I'm gonna make it because next year my son is going to college. You know what that means? It means that by then, even if he does shoot his friends, he won't be a school shooter. Yeah, wow. Just a straight up murderer. Wow. I'm gonna make it, you guys. I ain't raising no school shooter. Itu terusannya. Wow. Iya.
Bagus tahu penulisan joke gue kalau bahasa Inggris. Nggak, bagus banget. Gue agree. Iya. I agree. Kalau bahasa Indonesia kurs. Maksud gue di Indonesia tuh ada Remin, ada Belen gitu loh. Ada Adri. Kenapa Ji tapi Ji? Maksudnya kayak ada, tapi Panji bahasa Inggris menurut gue juga berbeda sama Panji. Kebentuk lingkungan. Udah mah nggak bisa nunggu lama. Nggak mau nunggu lama penontonnya. Dan lu bukan senior di sana. Bisa, betul. Nah, tapi itu betul. Itu betul. Kalau lu senior, you think you can do whatever you want. Iya. Right? Kayak lu nggak ada checking sistemnya kan? Iya. Makanya tadi gue bilang, when you run further, ya. Lu bisa nyasar loh. Nyasar. Karena lu further gitu. Tapi ketika di sana ya ada check and balances dari orang-orang. Plus ya nggak nge-cheat. Betul. Kalau di sini kan nge-cheat. Gue ngomong nggak lucu, dia nggak lucu. Kalau di sana kan enggak. Tapi itu freedom yang memang dicari. Iya. Ya, gue paham sih kenapa lu. Anyway, punya lu udah jualan tiket? Udah. Di mana? Di website-nya MLI, www.majelislucuindonesia.com. Cari di situ. Gue lupa kotanya. Gua Bandung, Jogja, Surabaya, Jakarta, Bali terakhir. Oke. Bali terakhir? Sif-sifan sama Oza. Oh iya, terus udah gitu dia ngelanjut. Dia startnya di Bali. Iya. Iya, betul sekali. Iya, Oza mesti diajak ke sini. Iya. Soalnya spesialnya lucu. Spesialnya judulnya Jaksel Apocalypse. Jaksel Apocalypse. Menurut gue itu lucu judulnya. Punya gue baru buka penjualan 10 Agustus 2025 di mensrea.id. Selain Jakarta, itu gue ke Bogor, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Makassar, Palembang, Medan. Karena kalau lu kan nyari kota-kota yang isinya tukang ngomel. Kalau gue nyari kota-kota yang isinya orang-orang pretentious. Lu nggak boleh gitu dong. Lu kok nggak boleh gitu? Karena yang beli lu nggak ngerasa pretentious nih. Ya gue kasih tahu, lu pretentious goblok. Anything else we have to say? Ada lagi apa? Kayaknya udah ya. Iya, salah lu, bego lu. Lah, tiket gua 10 Agustus 2024. Tiketnya 10 Agustus, iya. Show-nya yang 2025. Iya. April sampai Agustus 2025. Ya, 10 Agustus 2024 di mensrea.id. Semua kota langsung buka penjualan pada hari itu. Mungkin dari gua gini, kayaknya banyak orang berpikir bahwa gua dan Adri ini dua sisi mata uang yang nggak akan pernah ketemu. Dari sisi fansnya suka kayak gitu, kayak Rolling Stone Beatles. Iya. Padahal kayak fans Slanker sama Dewa waktu itu. Iya benar. Zaman dulu. Padahal mah biasa-biasa aja. Iya. Karena dan mereka tuh selalu nabrakin pendekatan Adri yang benar, pendekatan Panji yang benar, cara pikir Adri yang benar, cara pikir Panji yang benar. Dua-duanya benar, tergantung lu tipe manusia yang seperti apa. Nggak, gue rasa gue benar. Gue juga. Benar. Kalem. Pretentiouser, nama fanbase gue. Pretentious Licious, tenang. Rapatkan barisan. Kita nggak suka pengen turn this into a debate aja. As a comedian ya, karena kayaknya sebetulnya anything that lo konsumsi dari gue tuh gue as a comedian, rarely as a person. Jadi gue opini tuh buat gue nggak menarik. Walaupun lu sering diminta. Iya, sering diminta, tapi gue berusaha mengeluarkan itu dengan ada joke-nya. Jadi kayak gue nggak tertarik mengupas opini kenapa dia milih ini apa gitu. Menurut gue itu pointless. Kayak gue ngeliat Indaji dengan Felix Xiao bahas LGBT, ya apa yang lebih ujungnya apa tuh? Ya ujungnya tidak agree ada yang disagree. Iya, agree to disagree. Lu sejam buang-buang, lu nggak mungkin. Nah, tapi kayaknya lebih ke Indaji itu kayak gitu sih kepala lu. Felixia juga nggak perlu ngobrol gitu, juga udah bisa orang Kristen. Iya nggak sih? Sebelum ngobrol juga udah tahu nggak sih kayak ini mah gitu nggak sih kayak safe an hour ya nggak sih? Kalau gue sih ngerasa gitu, iya gue sih ngerasa gitu. Jadi kayak kan nggak mungkin dong Felixia. Tapi mereka they both have vested interest. Felixia tidur kayak aduh ini aja bener. Nggak mungkin, nggak ada. It's not gonna work. Dan gue harap lebih banyak orang bisa membedakan itu. When it comes to konten dan kamera itu nyala, it's a content. It's oh iya betul. Far itu jauh dari realitas. Ya benar. Tapi aslinya. Semua realitas aslinya. Jadi gue malah ini orang-orang yang nyari kebenaran dari nonton film. Iya, gue malah concern how creative world akhir-akhir ini begitu. Mulai dari baby reindeer fenomena, dari mulai layangan putus. Kenapa dia? Karena menurut apart from it being controversial. Karena menurut gue as a craft
lu mah reportase ini menurut gua. Iya, menurut gua udah nggak ada imagination room. Tapi kayaknya banyak lebaynya deh tuh. Iya benar, nggak, tapi maksud gua kayak nggak jauh gitu. Jadi inspirasi kayak Ipar Adalah Maut. Lu kan nggak pengen nonton acting orang Ipar Adalah Maut kan? Maksudnya lu pengen lihat kayak beneran ada ipar yang bisa gitu. Nah, itu gua agak discerning buat gua, kayak kita udah di titik kayak life imitates art, art imitates life gitu, dan itu kayak anjing mesti ada jaraknya sedikit ya. Gue ya itu gue serem lihat orang kayak wow, itu orang lagi membuka lukanya loh, dan kita kayak rame-rame bayar untuk kayak ada ipar yang bener ya, di komedi juga banyak. Iya, Neil Brennan itu serem buat gue. Iya, Neil Brennan punya special judulnya Blocks. Itu tentang psikologisnya dia. Iya, Blocks. Kayak tapi then again, tapi untuk individunya ya. Tapi kalau komersial laku silakan aja gitu. Gua nggak ada. Itu satu ya. Tapi untuk senimannya juga, kalau nggak punya itu, outletnya apa coba? Tapi ini gue nggak ngomongin Baby Reindeer ya. Gue ngomongin musik, stand up. Iya, tapi kalau dia nggak punya itu, anjing gue nih. Kayak contohnya gue sampai dengan sekarang nih, salah satu joke yang deket banget, tapi brilian banget, menurut gue, yang hampir nggak ada hiperbolanya gitu ya, atau nggak ada permainan majas dalamnya, itu tuh Marcel bunuh diri. Marcel bunuh diri. Oke. Tahu nggak? Gue kasih tau aja ya untuk yang nonton. Dia bilang intinya dia lelah miskin, pengen bunuh diri. Dia pengen minum Vicrexol, apa namanya? Iya. Itulah obat buat bersihin lantai kamar mandi. Pas dia mau minum, habis. Terus dia mesti beli ke warung, tapi dia nggak punya duit. Terus kalimatnya adalah, masa untuk ninggalin dunia, gue harus ninggalin utang? Anjing. Ya. Lucu banget itu. Nah, tapi kan itu ada shorten, ngerti nggak sih? Ya enggak, tapi kalau misalkan kita ngomongin truth langsung to stage, that's pretty close. No, tapi gini, menurut gua in reality kan dia kejadiannya kayak, ya ampun gua tuh loser banget ya, mau beli aja gua harus ngutang. Gitu kan lu nggak display itu di atas gitu. Iya, dia jadiin itu joke. Exactly, which is udah jadi itu. Menurut gua realitasnya pasti menyedihkan banget. Iya. No, tapi sekarang kan kayak scene by scene, hook by hook. Ya, nih kendala lu adalah seandainya Marcel naik ke atas gitu as is. Iya. Baru kemudian jadi masalah. Iya. Kayak Bahrul Alam waktu pacarnya meninggal. Jadi pacarnya dulu. Iya, itu yang bikin nama Bahrul Alam naik justru di skena. Pacarnya baru meninggal. Iya. Dia langsung jadiin itu materi stand up sekitar 2 minggu. Iya. Tapi dia nggak bawa kesedihannya ke atas panggung. Betul. Di atas panggung dia tetap isi itu jadi pertunjukan komedi. Iya. Adalah dia ngomong. Nah, maksud gua kayak misalnya Baby Reindeer gitu. Misalnya Baby Reindeer. Kalau dia jadi komedi dia ada jaraknya, ngerti nggak? Betul. Ini kan kayak ya terang aja semua di research, kayak pacar lo semua di research. Maksudnya aktor sama real life-nya juga kayak udah nggak ada. Makanya protes kan orangnya. Udah nggak ada jaraknya sama sekali. Tapi kayaknya emang film dan series medium yang berbeda sih. Soalnya kayak Mindhunter. Ya. Lo nonton Mindhunter? Nonton. Itu kan orang-orang sebenarnya. Jadi kayaknya publik film dan publik series itu justru apresiasi rawness. Sesuatu yang biasanya nggak ada gitu. Mereka dikasih tonton Avengers Endgame yang semuanya serba fantasi gitu. Jadi ketika mereka ngeliat sesuatu yang rawness, yang menang Academy Award juga coba. Crash. In Indonesia maksudnya kembali lagi ke ini as a comedian akhirnya lu dipotret kayak lu di atas panggung dan orang aslinya tuh kayak ya betul sama gitu padahal berbeda gitu. Ya, gua akhirnya beat kucing gua aja tuh. Sama kayak gua akhirnya lu mah orangnya nggak konsisten. Waduh, gua sih gak ngincer buat jadi konsisten ya gitu. Jadi bingung aja menjawabnya gitu. Ya nggak usah dijawab. Ya nggak ada, gue juga nggak jawab. Goblok lu. Kan tadi saya suruh last statement, anjir loh. Gue sebetulnya nggak punya nih kalau nggak ada cue card-nya gitu. Iya, sebenarnya terserah lah gitu. Yaudah, tapi kita tadi buka nggak ada opening. Nggak ada, kita nggak ada closing. Ya semoga bisa dinikmatin aja sih. Yeah. Gue sih this is one of the most insightful talk we ever had. Masa? I think so. Kita kerja ngomong mulu. Bro, kemarin kita habis makan durian, men. Yeah. Ini ngobrol. Nggak, tapi kayaknya gue sama lo lebih menarik interviewnya kalau ada kamera deh. Di Duren itu nggak menarik percakapan. Lu serius? Ini orang serius banget di Duren. Gue takut deh ngeliat tuh marah-marah. Iya takut, tapi gue takut sama lo marah-marah. Lah, kan gue nggak marah sama lu. Apapun itulah, mungkin apa kali ada trauma. Seperti juga gue dia belum. Ya, kenapa dia marah-marah? Kalau diterusin nggak kelar-kelar nih. Dah, bisa main thank you.